Wilayah perbatasan merupakan suatu wilayah yang berada di perbatasan antar daerah dalam suatu negara, atau daerah yang berada di perbatasan antar negara. Wilayah ini termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan. Adapun kondisi umum wilayah perbatasan ini, seperti masih adanya ketertinggalan di bidang sosial dan ekonomi, penanganan wilayah perbatasan dipandang hanya untuk kepentingan keamanan saja, dan masih belum maksimalnya perhatian pemerintah terhadap pengelolaan wilayah perbatasan. Sehingga akan ada berbagai kemungkinan ancaman yang terjadi, seperti eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, hilangnya nilai sosial dan budaya asli karena masuknya budaya dari luar, penyelundupan jenis komoditi dari dan ke wilayah perbatasan, adanya klaim batas wilayah perbatasan oleh negara lain, dan ancaman yang lainnya. Pengembangan wilayah perbatasan merupakan bagian penting dari agenda rencana jangka menengah nasional dalam rangka penguatan integritas dan kedaulatan wilayah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaannya dilaksanakan dengan prinsip pembangunan dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Tujuan pembangunan perbatasan adalah perbaikan standar kehidupan, mengoptimalkan potensi yang ada di wilayah perbatasan, dan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara. Natuna adalah salah satu wilayah terluar di Indonesia. Letaknya berbatasan dengan negara Vietnam, Kamboja, Malaysia, sekaligus berbatasan langsung dengan Laut Cina. Luas wilayah Kabupaten Natuna secara keseluruhan mencapai 224.684,59 km persegi, terdiri dari daratan seluas 2001,3 km persegi yang hanya 0,9% dari wilayahnya, dan sisanya berupa lautan seluas 222.683,29 km persegi, dengan Ranai sebagai ibu kota kabupatennya. Kabupaten Natuna juga merupakan salah satu lokasi yang ditetapkan sebagai salah satu pusat kawasan strategis nasional perbatasan negara. Perairan Natuna memiliki potensi hasil laut yang sangat besar, sehingga sektor perikanan menjadi sektor unggulan di Natuna. Diperkirakan, potensi perikanan di Natuna mencapai 500.000 sampai 1 juta ton per tahun. Tapi, hanya termanfaatkan sekitar 100.000 ton per tahun. Padahal, ada sekitar 7.000 keluarga nelayan yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut Natuna. Natuna, dengan potensinya yang melimpah, nyatanya belum mampu memenuhi kesejahteraan penduduknya. Letak Natuna yang strategis, sumber daya alam yang melimpah khususnya di sumber daya laut, potensi perikanan tangkap dan budidaya, potensi pengolahan hasil laut, dan potensi wisata bahari selama ini belum dikembangkan secara maksimal. Adapun masalah yang selama ini masih dihadapi oleh Natuna, antara lain kesenjangan wilayah antar Natuna dengan negara tetangga dan dengan kawasan lain, kurangnya infrastruktur sarana dan prasarana yang memadai, adanya konflik mengenai batas wilayah, dan kurangnya koordinasi pemerintah dalam menangani Natuna. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengembangan wilayah perbatasan Natuna dalam rangka mengembangkan ekonomi lokal dalam bidang perikanan. Menurut Tommy Firman, ekonomi lokal adalah suatu rencana pengembangan wilayah yang akan dilakukan haruslah dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri, mengenai apa dan bagaimana hal tersebut harus dan akan dilakukan. Konsep dasar dari pengembangan ekonomi lokal, yaitu pengembangan wilayah ini, nantinya sangat dipengaruhi oleh adanya wira swasta lokal yang memanfaatkan sumber daya yang ada, serta didukung oleh pemerintah atau lembaga lainnya. Adapun tujuan dari pengembangan ekonomi lokal di Natuna ini adalah untuk 1. Meningkatkan dan menciptakan ketersediaan kesempatan kerja di Kabupaten Natuna. 2. Mendorong terjadinya pengembangan wilayah dengan sumber daya yang ada di Kabupaten Natuna. 3.
meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat. 4. Meningkatkan jumlah produksi dan penjualan dari hasil pengolahan hasil laut. Dalam praktek pengembangannya, tentu dibutuhkan banyak partisipasi dari berbagai stakeholder, seperti A. Pemerintah diharapkan mampu memberi dukungan dalam hal penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan, menjalin kerjasama dengan wilayah atau negara lain dalam upaya mempromosikan produk lokal, dan membuat kebijakan yang mempermudah proses pengembangan ekonomi di Natuna. B. Investor atau pihak swasta berperan membuka peluang kerjasama dan investasi terhadap usaha pengembangan produk unggulan perikanan. Pola kerjasama ini dapat berupa pemberdayaan masyarakat dan pemodalan UMKM. Selanjutnya, C. Akademisi diharapkan untuk mampu mengembangkan keberdayaan nelayan dan masyarakat lokal dalam mengembangkan potensi budaya dan potensi pengolahan hasil laut. D. Masyarakat lokal, khususnya para nelayan, diharapkan untuk aktif dalam setiap program pemerintah, memberikan aspirasi dan inovasi, dan bersedia untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Komoditas perikanan di Natuna terbagi dalam 2 kategori, yaitu ikan pelagis dan ikan demersal. Beberapa jenis ikan di Natuna yang potensial untuk dikembangkan antara lain ikan jenis kerapu, tongkol krai, teri, tenggiri, ekor kuning, selar, kembung, udang putih, udang windu, kepiting, rajungan, cumi-cumi, dan sotong. 3 produk yang nantinya akan ditetapkan sebagai produk unggulan perikanan antara lain kerupuk ikan atau kerupuk atom, kernas atau kasam, dan ikan salai. Selain itu, hasil tangkapan akan dijual dalam bentuk ikan segar maupun ikan beku. Jika pengembangan ekonomi lokal di Natuna ini berjalan dengan baik, maka Natuna akan bisa dikembangkan menjadi kawasan metropolitan. Kawasan metropolitan sendiri merupakan kawasan yang berbasis kelautan dan perikanan, terdiri dari sentra produksi dan perdagangan, jasa, serta permukiman. Secara konseptual, metropolitan mempunyai 2 unsur utama, yaitu A. Metropolitan sebagai konsep pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah. B. Metropolitan sebagai kawasan ekonomi unggulan dengan komoditas utama produk kelautan dan perikanan. Nantinya akan ada beberapa pusat pertumbuhan ekonomi di Natuna, seperti 1. Ranai sebagai pusat titik pertumbuhan utama di Kabupaten Natuna karena ketersediaan infrastruktur dan suprastruktur perekonomian seperti bandara, pelabuhan barang dan penumpang, kantor pelayanan, pusat permukiman penduduk, dan pusat perekonomian. 2. Klarik sebagai pusat titik pertumbuhan yang berpotensi untuk dikembangkan. Namun, kondisi Klarik saat ini masih belum bisa terakses dengan baik karena kondisi jalan penghubung yang rusak berat, sehingga memperlambat proses pertukaran ekonomi dengan wilayah sekitarnya. Titik pertumbuhan ketiga yang perlu dipertimbangkan adalah Selat Lampa. Kondisi Selat Lampa cukup strategis dan sudah memiliki infrastruktur yang cukup lengkap seperti pelabuhan barang dan penumpang, pangkalan militer, dan sebaran permukiman yang merata. Wilayah lainnya yang juga perlu dikembangkan adalah Midai dan Serasan. Kedua wilayah ini terpisah sebagai pulau tersendiri namun memiliki aktivitas perekonomian yang cukup dinamis. Selain itu, Serasan juga ditetapkan sebagai lokasi yang akan menjadi pos lintas batas negara di Kabupaten Natuna. Di Natuna sendiri, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah membangun SKPT atau Sentra Kelautan serta Perikanan Terpadu di kawasan Selat Lampa dengan alokasi dana sebesar Rp221,7 miliar. SKPT Natuna dibangun sepanjang periode 2015 sampai 2019. Tujuan dari adanya SKPT ini adalah untuk membangun dan mengintegrasikan proses bisnis kelautan dan perikanan berbasis masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. SKPT Natuna mempunyai sebagian sarana pokok untuk mengintegrasikan bermacam aktivitas kelautan serta perikanan,
mulai dari pendaratan hasil kelautan serta perikanan, pengolahan, sampai pemasaran. Dengan memanfaatkan keberadaan SKPT, nantinya diharapkan hasil laut maupun hasil olahan akan mampu menyebar mulai dari ke pasar lokal, pasar regional, bahkan pasar global. Hasil penjualan perikanan tangkap di Kabupaten Natuna, 80% dijual ke luar wilayah, baik domestik maupun mancanegara. Tercatat bahwa ikan hasil tangkapan tersebut untuk memasok kebutuhan domestik di Batam, Palembang, Pontianak, Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Sedangkan tujuan mancanegara paling banyak adalah Singapura dan Malaysia. Produk perikanan yang dijual saat ini masih didominasi oleh produk ikan segar. Adapun produk olahan ikan yang paling prospektif dan sudah cukup berkembang adalah kerupuk ikan. Selain sebagai pusat kegiatan ekonomi kelautan dan perikanan, kehadiran SKPT Natuna juga ikut berperan untuk memperkuat pertahanan negara di kawasan pulau terdepan. Melalui SKPT, penguatan pertahanan menjadi cara yang efisien dan strategis, karena kekuatan dibangun dengan melibatkan alam secara langsung. SKPT Natuna juga menjadi sangat penting karena kehadirannya akan bisa mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan. Agar kawasan metropolitan dapat berkembang sebagai kawasan ekonomi yang sehat, maka diperlukan keanekaragaman kegiatan ekonomi. Keanekaragaman kegiatan produksi dan usaha di kawasan metropolitan akan memberikan dampak yang positif atau multiplier effect bagi perkembangan perekonomian setempat dan akan berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Pengembangan sektor perikanan diarahkan pada potensi pengembangan ke depan melalui keterkaitan dengan sektor-sektor unggulan, yakni sektor industri pengolahan, sektor penyedia akomodasi dan makan minum, sektor transportasi, dan sektor jasa keuangan dan asuransi. Selain itu juga menjadi stimulator perkembangan potensi minat wisata atau pariwisata keindahan alam Natuna itu sendiri. Selain dari aspek ekonomi, aspek pertahanan dan keamanan kawasan metropolitan di Kabupaten Natuna perlu diperkuat. Karena masalah mengenai pertahanan dan keamanan ini cukup penting. Usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah telah dibuatnya PLBN atau Pos Lintas Batas Negara di wilayah Serasan. PLBN Serasan mulai dikerjakan oleh Kementerian PUPR sejak 5 November 2020 dan ditargetkan selesai 27 Februari 2022. Keberadaan PLBN ini memiliki nilai strategis sebagai garda terdepan Indonesia, karena berbatasan langsung dengan negara Vietnam dan Kamboja di sebelah utara, Singapura dan Malaysia bagian barat dan timur. Selain itu, dari pihak TNI dan Polairut sudah sering melakukan penjagaan di wilayah Laut Natuna dengan cara dilakukan patroli laut dan udara. Kedepannya, diharapkan semakin banyak dibangunnya PLBN atau pos pengawasan yang lainnya. Kabupaten Natuna dengan segala potensi dan masalah yang ada di dalamnya perlu dilakukan pengelolaan dan upaya pengembangan yang berbasis pada bidang kelautan dan perikanan, serta didukung dengan adanya sistem pertahanan dan keamanan yang terus diperkuat demi terjaganya kedaulatan Natuna sebagai wilayah perbatasan dengan kekayaan sumber dayanya.